Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Aku Akuntan. Selamat datang kembali, selamat datang di sekolah. Selamat bagi kamu yang sudah naik kelas. Kali ini kita back to school dan kita akan mempelajari praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Sebelumnya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih perusahaan manufaktur. Kemudian, setelah kita mengenal tentang perusahaan manufaktur, maka kita akan mempelajari dokumen transaksi khususnya untuk perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur identik dengan pembelian bahan baku, kemudian mengolahnya menjadi barang jadi dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk memproses bahan baku tersebut diolah menjadi barang jadi. Pada perusahaan manufaktur memiliki persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi atau siap dijual. Jadi nanti di dalam akuntansi perusahaan manufaktur, kita akan mengenal yang namanya biaya produksi. Jadi kita akan mengenal biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian perusahaan manufaktur. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa perusahaan manufaktur memproses, mengubah bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Jadi ketika ada perusahaan entah itu kecil, menengah maupun besar, di mana dia mempunyai bahan baku, kemudian ada proses pembuatan, kemudian mengubah bahan baku menjadi barang jadi dengan menggunakan mesin, alat, dan adanya tenaga kerja, maka inilah yang dinamakan perusahaan manufaktur, entah itu skala kecil, menengah maupun besar. Kemudian yang kedua adalah kita harus pahami fungsi perusahaan manufaktur, bahwa di dalam perusahaan manufaktur dia berfungsi sebagai produksi, di mana di dalam perusahaan manufaktur ada proses pembuatan atau pengolahan bahan baku menjadi barang jadi dan siap dijual kepada konsumen. Dalam melakukan proses pengolahan tersebut dibutuhkan biaya yang dikeluarkan seperti gaji bagian pabrik, kemudian biaya bahan baku, biaya perawatan mesin pabrik, biaya lain-lain yang semuanya berkaitan dengan proses produksi atas barang yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur tersebut. Yang kedua adalah fungsi pemasaran. Jadi selain sebagai fungsi produksi, perusahaan manufaktur juga berfungsi sebagai pemasaran, yang diartikan perusahaan manufaktur harus bisa berproses produksi dan dapat memasarkan hasil produksinya untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang telah diproduksinya. Maka dalam hal ini akan muncul biaya pemasaran seperti biaya promosi, biaya angkut barang, biaya sewa toko, misalnya biaya gaji karyawan pemasaran yang dilakukan setelah produk jadi dan kemudian proses promosi produk jadi tersebut. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah dalam perusahaan manufaktur terdapat fungsi administrasi dan umum. Hal ini berkaitan dengan penentuan kebijakan, pengarahan, serta pengawasan terkait dengan kegiatan perusahaan manufaktur sehingga dapat beroperasi dengan efisien dan efektif. Misalnya, kebijakan dalam biaya gaji kantor, biaya personalia, biaya sewa kantor, kemudian biaya perlengkapan kantor. Hal itu semuanya masuk ke dalam fungsi administrasi dan umum. Yang terakhir adalah fungsi keuangan, di mana dalam perusahaan selalu
dibutuhkan dana untuk melakukan proses produksi atau pengembangan terkait dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah kita mempelajari karakteristik perusahaan manufaktur, di mana karakteristik perusahaan manufaktur memiliki sifat yang berbeda dengan perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada konsep yang digunakan pada perusahaan manufaktur terkait dengan konsep 4P. Dalam pemasaran yang dimiliki arti adalah product, price, place, dan promotion. Product dan place memiliki arti bahwa perusahaan manufaktur harus mempertimbangkan produk yang akan dibuat dengan mempertimbangkan harga jual produk tersebut. Kemudian untuk place diartikan bahwa perusahaan manufaktur memikirkan sasaran pasar yang akan digunakan untuk melakukan proses penjualan dari suatu produk agar dapat terjual sesuai keinginan perusahaan. Jadi perusahaan akan tetap menghasilkan keuntungan yang optimal. Lalu selanjutnya ada promotion. Jadi meskipun dia perusahaan manufaktur, tetap harus memperkenalkan produknya ke masyarakat atau konsumen. Kemudian untuk contoh macam-macam perusahaan manufaktur, kita mengenal adanya perusahaan pakaian dan tekstil. Ada kemudian minyak, kimia, dan plastik. Ada perusahaan elektronika, komputer, dan transportasi. Ada perusahaan manufaktur makanan. Jadi meskipun makanan, dia mengolah bahan baku menjadi barang yang berbeda dari bahan bakunya. Kemudian ada logam, kayu, kulit, dan kertas, dan lain-lain. Selanjutnya kita belajar tentang dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Inti dari kegiatan perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Semua sistem yang terdapat dalam perusahaan manufaktur ada di dalam perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Mungkin ada beberapa yang berbeda, namun intinya ada sistem akuntansi pokok, jadi semuanya ada. Kemudian ada sistem akuntansi piutang, hutang, kemudian ada penggajian, ada pencatatan biaya, ada sistem akuntansi kas, ada sistem akuntansi persediaan. Nah, khusus di sini persediaannya malah semakin banyak. Ada persediaan bahan baku, bahan pembantu, kemudian persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi macam-macam sekali kalau untuk kegiatan perusahaan manufaktur. Kemudian ada lagi sistem akuntansi untuk aset tetap. Karena ini perusahaan manufaktur, yang pasti aset tetapnya juga berbagai macam. Ada mesin, ada kendaraan, jadi macam-macam sekali. Kemudian kita mempelajari tentang dokumen transaksinya. Jadi ini hampir sama dengan perusahaan jasa dagang lainnya. Jadi ada faktur pembelian, ini yang mengeluarkan adalah supplier. Jadi ini adalah contoh faktur pembelian. Kemudian ada contoh faktur penjualan. Sama di perusahaan dagang ada seperti ini. Selanjutnya ada bukti penerimaan barang. Jadi ini adalah bukti penerimaan barang dari supplier yang telah mengirimkan barang ke kita. Kemudian ada bukti pengeluaran barang. Ini bagian gudang yang bisa mengeluarkan ini. Kemudian kartu hadir. Ini untuk perhitungan jam masuk dari karyawan perusahaan manufaktur. Jadi kehadiran bisa dicatat di kartu hadir seperti ini. Namun macam-macam bentuknya sesuai dengan besar kecilnya perusahaan manufaktur tersebut. Kemudian ini adalah contoh dokumen pencatatan produk selesai atau persediaan produk selesai. Jadi ketika ini ada departemen asal, bisa jadi departemen A, kemudian yang menerima adalah departemen B. Jadi pengolahannya dari beberapa departemen. Itu bisa jadi seperti ini. Kemudian ini adalah bukti penerimaan kas, di mana kita menerima uang atas pelunasan piutang dari pihak lain, atau kita piutang atas penjualan kredit kita. Selain ada penerimaan, tentunya ada bukti pengeluaran kas, di mana kita
mengeluarkan uang untuk pelunasan hutang. Bisa jadi menggunakan cek ataupun bukti seperti ini. Oke, demikian pembahasan kita untuk dokumen sumber dan dokumen pendukung untuk perusahaan manufaktur. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan catat di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.